Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan senantiasa kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan dalam belajar, dimudahkan mendapatkan ilmu, dimudahkan pemahaman, dan semoga ilmu yang kita tempuh ini menjadi ilmu alat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat untuk bisa memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah lebih mendalam. Baik, insyaallah kita melanjutkan kembali melanjutkan kembali pelajaran dari kitab Al-Kafi fi Ilmi Sharf. Jilid yang pertama, kita akan masuk di pembahasan isim fa'il ya. Isim fa'il. Jadi kita akan mempelajari poin-poin bentuk-bentuk kategori kata yang terdapat pada tabel tasrif. Ya, tabel tasrif usuli. Ya, tabel tasrif istilahi atau usuli ya. Yang biasanya tabel itu berisi bentuk fi'il madi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian apa lagi? Fi'il amr, fi'il nahi, ada isim zaman makan, dan isim alat. Nah, itu yang sedang kita pelajari sebenarnya tanpa kita sadari sejak awal, ya kan? Kita sudah belajar apa? Fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr ya. Kita sekarang akan membahas isim fa'il. Ya, walaupun masdar belum ya. Masdar belum dibahas detail ya. Tapi kita akan lanjutkan kembali. Kita bahas sekarang isim fa'il. Ya, silakan dibuka di buku. Kalau di buku Ana di halaman 32 setelah pembahasan latihan-latihan soal nun taukid dan nun taukid sakilah dan khafifah. Kita masuk pembahasan ismul fa'ili. Ana bacakan dulu. Qala al-muallif rahimahullah, Ustaz Aceh Zakaria menyebutkan, apa itu ismul fa'ili? Isim fa'il yaitu huwa minas sulasi al-mujarradi maka ala waznin fa'ilin. Ini harusnya ala wazni gitu ya. Ala wazni fa'ilin. Idhofah harusnya. Nah, ya kita baca dulu. Isim fa'il adalah dia termasuk dari kategori besar fi'il, yaitu sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Sulasi artinya 3, mujarrad artinya terbebaskan atau terlepas atau tidak punya tambahan. Jadi fi'il madi, isim fa'il itu adalah asal mulanya fi'il madi. Jadi semua bentuk kata nanti merujuknya pada fi'il madinya. Nah, fi'il madinya disebut dengan sulasi mujarrad. Apa itu ketika fi'il madinya terdiri dari 3 huruf utama. 3 huruf asli. Al-mujarrad yang tidak ada tambahan apapun. Tidak ada huruf-huruf tambahan lagi. 3 huruf asli seperti kataba, jalasa, qara'a, dan seterusnya ya. Baik. Nah, isim fa'il adalah dia bagian dari sulasi mujarrad, maka na'ala wazni fa'ilin. Bedanya karena isim fa'il ini adalah bagian dari fi'il madi asalnya, dia terbentuk dari fi'il madinya, dia dibaca dengan pola fa'ilun, fa'il ya. Bisa fa'ilun, fa'ilan, fa'ilin. Taib, walaupun nanti bentuk isim fa'il tidak hanya ini ya. Ini cuma sampel yang paling umum. Nah, itu bentuknya fa'il. Nanti ada bentuk lain seperti apa? Muf'ilun ya. Ada mufa'ilun. Ada lagi apa? Mufa'ilun. Ada lagi apa? Mustaf'ilun. Nanti banyak sebenarnya ya. Tapi yang paling dasar, yang paling basic, sederhana, yaitu fa'ilun.
Tapi ya contoh, fi'il madinya mislu kataba, maka isim fa'ilnya katibun. Nah, ini kurang tanwinnya. Katibun, yaitu orang yang menulis, penulis. Katib itu penulis. Ini dulu profesi ya. Katib itu adalah profesi. Penyalin. Di zaman dulu ulama tidak atau belum punya tempat percetakan ya. Sebesar apapun ulama, sehebat apapun dulu belum punya lembaga percetakan atau penerbit. Sehingga kalau mereka ingin membuat karya tulisnya butuh namanya katib, penyalin. Didiktekan ya, didiktekan kemudian disalin. Atau jika ada ulama pengen beli kitab, misalnya pengen beli kitabnya Sahih Bukhari, maka harus cari kitab aslinya kemudian disalin ke perpustakaan gitu ya, datang ke perpustakaan, ke maktabah, kemudian katib ini meminjam buku kitabnya atau bukunya disalin. Itu pre-order lama, berbulan-bulan ya, baru bisa jadi namanya katib, tugasnya disalin. Baru kemudian dijual, pre-order ya, zaman dulu ya. Tapi sekarang Masya Allah mudah sekali, tidak perlu pre-order lama-lama, kita bisa pesan online ya, cepat. Ini menunjukkan harus menunjukkan apa? Semangat kita dalam belajar. Zaman sekarang kitab, buku itu mudah didapatnya, sehingga harus lebih kita ta'zim, menghargai, mengagungkan, memuliakan sumber ilmu yaitu kitab atau buku. Sehingga kenapa ulama menjadi berhasil? Karena mereka menghargai ilmu dengan luar biasa. Walaupun fasilitasnya terbatas. Sedangkan tulab zaman sekarang tidak banyak yang menjadi ulama. Menunjukkan kurang, kesungguhannya berkurang. Padahal fasilitasnya lebih lengkap. Sisi perbedaannya di mana? Ta'zimnya. Memuliakan atau tidak ilmu tersebut. Baik ya. Sehingga kita maksimalkan kelas ini dengan baik, kita pelajari kitab ini dengan baik insyaallah ya. Baik, kemudian ada jalasa, jalisun. Jalasa duduk, jalisun orang yang duduk. Nasoro menolong perbuatannya ya. Nasirun orangnya, orang yang menolong. Ini namanya isim fa'il. Jadi maknanya itu ada makna sifat. Sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Sifatnya ya, sifatnya. Baik, kita lihat di sini tasrifnya, ada tasrifnya juga. Nah, kalau seperti ini, tasrif apa namanya ini? Kalau fa'ilun, fa'ilani, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Namanya tasrif apa? Acuannya tasrif usul. Kalau tasrif usul itu isinya semua kategori bentuk lafaz dalam bahasa Arab, dari mulai fi'il madi dikumpulkan semua itu ya. Ya, dikumpulkan semua yang sering kita tasrif ya. Ya fi'il madinya misalnya kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu, masdarnya kitaban, sampai kemudian isim alatnya apa. Ini namanya tasrif usul, tasrif asli pokok, atau tasrif istilahi. Nah, berbeda halnya dengan tasrif model seperti ini. Kalau ini modelnya adalah setiap kategori bentuk lafaz tadi yang terdapat pada tasrif istilahi atau usuli itu diurai, ditasrif lagi ke bawah. Misalnya kataba, yaktubu, kitaban, isim fa'ilnya apa? Katibun. Nah, katibun ini ditasrif lagi ke bawah. Menjadilah namanya tasrif apa? Tasrif lugawi. Tasrif lugawi. Ya. Tasrif apa? Lugawi namanya. Tasrif ke bawah. Menguraikan. Fa'ilun ditasrif lagi berdasarkan bilangannya menjadi apa? Fa'ilani, fa'iluna. Berdasarkan gendernya ada muzakkar muannas juga. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Artinya yang fa'ilun dengan fa'ilatun mufrad, fa'ilun mufrad muzakkar, fa'ilatun mufrad muannas. Fa'ilani dengan fa'ilatani sama, musanna menunjukkan makna dua. Tadi mufrad itu tunggal, satu orang ya. Fa'ilani, fa'ilatani ini dua orang.
Fa'ilani untuk laki-laki, fa'ilatani untuk perempuan atau mu'annas. Laki-laki tadi apa? Muzakkar. Fa'iluna dengan fa'ilatun, dua-duanya untuk jamak, lebih dari dua orang, dua pelaku, atau dua sifatnya, bukan dua pelaku secara real, karena ya isim fa'il itu hakikatnya apa tadi? Mengandung sifat, ya, mengandung sifat, ya, mengandung sifat. Baik. Adapun fa'ilani muzakkar jamak, fa'ilatani mu'annas jamak. Fa'iluna muzakkar jamak, fa'ilatun mu'annas jamak. Kita lihat contohnya di bawahnya ada enggak? Ini istilahnya nanti ghaibun untuk muzakkar mufrad, mukhatabun untuk muzakkar musanna, mutakallimun untuk, ya, saya ulangi. Ghaibun ini orang ketiga mufrad, baik itu mufrad, musanna, ya, ataupun jamak, betul ya? Ghaib itu orang ketiga, baik mufrad, musanna ataupun jamak, ya. Kemudian ada mukhatab. Jadi ini berlaku jika untuk mukhatab orang kedua, baik mufrad, musanna ataupun jamak. Mutakallim ini untuk orang pertama, sumber pembicara, narasumber, ya. Ya. Dan ini juga bisa untuk mufrad, musanna dan jamak. Selain itu ada juga untuk muannas, yaitu ghaibatun, mukhatabatun, mutakallimatun. Ini versi yang untuk perempuannya. Tinggal ditambahkan tak marbutoh saja untuk isim mufrad. Kalau untuk isim musanna langkahnya apa? Sama, tambahkan tak marbutoh. Kemudian tak marbutohnya tapi dilepas, ya, dibuka. Jadi tak maftuhah untuk yang musanna, ya, fa'ilatan. Adapun yang fa'ilatun, maka langkahnya gimana? Ya, mufradnya fa'ilatun ada ta marbutohnya, sama dibuang dulu, kemudian dimasukkan alif dan ta. Itu langkahnya. Membuat jamak muannas itu mufrad muannasnya ta marbutohnya dibuang dulu. Fa'ilatun, tunnya dibuang, kemudian dimasukkan alif dan ta untuk menunjukkan jamak muannas. Baik. Dan perlu kita ketahui nanti di pembahasan yang lebih detail tentang sorof, ya, isim fa'il nanti punya turunan, ya. Lebih lanjut nanti pelajarannya isim fa'il itu punya turunan-turunan kategori. Nanti ada kategori apa? Isim tafdil, ya kan? Karena hakikatnya ada apa kata kuncinya apa? Mengandung sifat, ya. Sudah ada apa lagi turunannya dari isim fa'il selain isim tafdil? Ada nanti apa? Sifat musyabbahah, ya. Ada sighah mubalaghah, ya. Itu nanti pembahasannya ke arah sana. Supaya nggak bingung bahwa sighah mubalaghah, sifat musyabbahah, kemudian isim tafdil itu asal mulanya dari isim fa'il. Taib. Ya, berikutnya membahas tentang tasrif isim fa'il disertai dengan domirnya, tapi domir yang munfasil, ya, yang terpisah domirnya, yaitu domir huwa huma hum sampai ana nahnu, ya. Kita masukkan di sini, ini namanya tasrif lugawi, ya, lugawi. Tayyib, ini tasrif lugawi. Bedakan, ya, tasrif istilahi, lugawi itu beda. Kalau istilahi tadi berdasarkan kategori utama dan tidak mentasrifnya berdasarkan gender ataupun bilangan atau jumlah bilangan, ya. Ini namanya tasrif istilahi. Tapi mengubahnya dari satu kategori ke kategori berikutnya, satu bentuk ke bentuk berikutnya, bukan berdasarkan bilangan atau gender. Tapi yang tasrif yang semisal ini berdasarkan gender dan bilangan, maka namanya tasrif lugawi, ya. Baik, kita lihat
kafirun ini kita mulai dari kafirun, dia domirnya huwa, langsung saja dibaca huwa kafirun, huma kafirani, hum kafiruna, hiya kafiratun, huma kafiratani, hunna kafiratun, anta kafirun, antuma kafirani, antum kafiruna, anti kafiratun, antuma kafirani, antunna kafiratun, ana kafirun, nahnu kafiruna. Jadi penggunaan lafadz kafirun itu bisa dipakai di domir huwa, bisa dipakai di domir anta dan ana ya. Adapun lafadz kafirotun itu bisa digunakan di domir hiya, perempuan ya, tunggal, mufrad, juga bisa di domir anti, orang kedua, perempuan tunggal, tadi hiya orang ketiga ya. Itu ya, kalau kafirotun cuma di dua tempat. Kemudian ada kafironi, ini digunakan di domir huma, dua orang, muzakkar, musanna muzakkar, di domir antuma juga muzakkarat. Adapun yang sisanya ada jamak kafiruna, ada di domir hum dan antum, juga nahnu, ada tiga ya. Yang kafiratun jamak muannas ada di domir hunna dan antunna. Sisanya yang itu kafirotani. Kafirotani. Iya, ini salah ketik lagi ya. Harusnya kafirotani sama dengan yang huma. Jadi makanya ketika menyebut bentuk muannas, musanna muannas ini harusnya ada taknya di situ. Ya, kafirotani. Sehingga posisi kafirotani ada dua di huma dan antuma yang muannas. Untuk artinya mengikuti domirnya ya. Kalau misalnya huwa kafir berarti dia seorang laki-laki adalah orang yang kafir. Jadi ini udah seperti mubtada khobar nanti pembahasannya. Kalau sudah belajar mubtada khobar, ya, huwa kafir itu sudah kalimat yang lengkap ya, kalimat sempurna. Dia adalah seorang yang kafir. Ya, ada kata sifat tadi ya, yang kafir. Hiya kafiratun, dia adalah seorang perempuan yang kafir. Anta kafirun, engkau ya, engkau adalah seorang laki-laki yang kafir. Anti kafiratun, engkau seorang perempuan adalah orang yang kafir. Ana, saya adalah orang yang kafir. Tentu wal'iyazubillah ya. Ini cuma contoh. Namun contohnya kebetulan pakai contoh yang maknanya jelek ya. Tapi ini tidak untuk diamalkan. Ini cuma sekedar contoh. Karena tadi ketika menyebutkan anak kafir ini cukup ini ya, menyeramkan kalimat anak kafir. Taib. Ya, huma kafironi, dia dua orang laki-laki ya adalah orang yang kafir. Huma, dia ada dua orang perempuan adalah orang yang kafir, atau mereka juga boleh terjemahnya ya. Mereka dua orang perempuan adalah orang yang kafir. Antuma, kalian berdua laki-laki adalah orang yang kafir. Antuma yang kedua, kalian berdua perempuan adalah orang yang kafir. Hum kafiruna, mereka lelaki adalah orang yang kafir. Hunna kafiratun, mereka perempuan adalah orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Antum, kalian laki-laki adalah orang-orang yang kafir. Antunna, kalian perempuan adalah orang-orang yang kafir. Nahnu, kami, baik laki-laki ataupun perempuan adalah orang yang kafir. Tapi ya, jelas ini penggunaan ketika ditasrif secara lugawi berdasarkan gender dan bilangan. Berikutnya tasrif berdasarkan disambung dengan domir muttasil. Tadi munfasil terpisah domirnya, sekarang domir yang tersambung. Domir yang tersambung ini berada di kelompok domir hu, huma, hum, ha, huma, hunna, kakumakum, kikumakunna, ni, na, ya, beda kategori ya. Beda kategori. Kalau yang golongan munfasil tadi itu golongan kategori domir-domir apa? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Gampangnya dalam istilah bahasa Arab, domir yang huwa, huma, hum sampai ana, nahnu disebut dengan domir rofa munfasil. Ya, domir rofa munfasil itu namanya. Itu namanya ya, domir rafa
munfasil. Dia marfu dan dia munfasil, terpisah dari fiilnya, terpisah dari lafaz-lafaz lainnya, dan bisa mengawali kalimat. Nah, kalau yang seperti ini, yang kita baca sekarang ini, tasrif isim fa'il melekat pada domir muttasil, ini namanya domir nasab muttasil atau jar ya. Jar muttasil. Muttasil itu ada 3. Muttasil rafa, muttasil nasab, muttasil jar. Tayyib. Kalau di sini kayaknya muttasil jar semua ini. Ya, ini muttasil yang majrur ya. Fi mahalli jarrin ya, domirnya. Bukan nasab, afwan. Kalau nasab itu domir muttasilnya biasanya sebagai apa kedudukannya? Sebagai objek. Iya kan? Objeknya misalnya nasoro, nasorohu, nasorohu, Muhammadun nasorohu, Muhammad menolongnya. Nah, itu nya itu, hu-nya itu namanya domir mutasil yang nasab sebagai objek. Nah, kalau ini jar ini karena susunannya mudhof ilai, idhofa. Kita baca nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum, nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna, nasiruka, nasirukuma, nasirukum, nasiruka, nasiruki ya. Afwan, nasiruki, nasirukuma, nasirukunna, nasiri, nasiruna. Perhatikan, ini isim fa'il melekat pada domir mutasil yang jar karena susunannya idhofah. Nasiruhu nasiruhu penolongnya gitu aja. Nasirnya diterjemahkan penolong aja biar singkat ya. Penolongnya seorang laki-laki. Nasiruhuma penolongnya 2 orang laki-laki. Nasiruhum penolongnya mereka laki-laki. Nasiruha penolongnya dia seorang perempuan. Nasiruhuma penolongnya berdua, mereka berdua perempuan. Nasiruhunna penolong mereka, penolongnya atau penolong mereka para perempuan. Ya. Dan nasiruka penolongmu seorang laki-laki, nasirukuma penolong kalian berdua laki-laki, nasirukum penolong kalian laki-laki, nasiruki penolongmu seorang perempuan, nasirukuma penolong kalian berdua perempuan, nasirukunna penolong kalian para perempuan, nasiri penolongku, nasiruna penolong kami, gitu ya. Insyaallah mudah. Baik, jelas. At-tamrin ij'al ma ya'ti isman fa'ilan. Dibuat bentuk isim fa'ilnya daraba apa? Daraba Doribun, daribun artinya orang yang mendorong, yang memukul. memukul. Iya, baik, sudah betul. Fataha Fatihun, artinya orang yang membuka. baik. Sa'ala Sa'ilun, artinya orang yang bertanya, baik. meminta. Meminta atau bertanya. Qara'a Qori'un, artinya orang yang membaca. baik. Qatilun, artinya orang yang membunuh. Salimun, artinya orang yang selamat. Mani'un, artinya orang yang melarang. Baik, Masya Allah. Barakallahu. Mumtaz ya. Alhamdulillah. Ya. Ya itulah tadi bentuk-bentuk isim fa'il dari fiilnya masing-masing ya, jelas ya. Tadi salima jadi salimun. Ini juga bisa dimaknai selamat atau bisa dimaknai masuk Islam. Ya, salimun. Bentuk lainnya yang lebih familiar muslimun. Tapi dari pola yang lain. Ya, salimun insya Allah lebih tepat selamat ya. Tapi nanti pola yang lain ada aslama, yuslimu, nanti isim fa'ilnya muslimun. Nah, itu yang bermakna seorang muslim atau masuk Islam. Baik. Ada latihan kedua, sarif mayati ditasrif tadi ya berdasarkan gender dan bilangannya. Nah, kafirun, Anda contohkan dulu. Kafirun, kafironi, kafiruna. Kafirotun, kafirotani, kafirotun. Gitu ya. Kemudian itu tadi orang ketiga atau
dhamir ghaibnya, dhamir mukhatabnya, kategori mukhatabnya apa? Sama. Tadi bisa di dhamir ghaib, bisa mukhatab, bisa mutakallim. Cuma sampai situ aja. Jadi kalau mau ditasib cuma berdasarkan bilangan dan gendernya saja. Adapun ghaib, mukhatab, mutakalimnya nanti akan sama, kepake, sama semua. Sudah sampai situ aja. Kafirun, kafironi, kafiruna, kafiratun, kafirotani, kafiratun. Sampai situ ya. Baik. Kemudian zalimun. Tadi kafirun artinya orang yang kafir atau ingkar. Zalimun orang yang zalim, zalimun, zalimani, zalimuna, zalimatun, zalimatani, zalimatun. Dan yang salihun orang yang salih yang baik, salihun, salihani, salihuna, salihatun, salihatani, salihatun. Dan jalisun orang yang duduk, ya, jalisun, jalisani, jalisuna, jalisatun, jalisatani, jalisatun. Nanti artinya pendeknya menentukan posisinya. Sabirun, sabirani, sabiruna, orang yang sabar. Sabiratun, sabirotani, sabiratun. Baik, ya. Kemudian ada qari'un, orang yang membaca. Istilah sekarang itu gelar ya, gelar kehormatan bagi ahli Quran atau yang menguasai tajwid, qari, ya. Qari, orang yang ahli Quran atau al-hafidh misalnya. Sama hafidh kan dari isim fa'il juga, hafidhun, qari'un, ya. Baik, qari, ya, qari'un, qari'ani, qari'una, qari'atun, qari'atani, qari'atun. Jadi bentuk jamak perempuan itu bukan dari bentuk ganda perempuan, ya. Ini yang harus diperhatikan. Nanti bingung kalau bentuknya dari situ. Ngambil jamak perempuan tuh dari mufrad perempuannya, dari mufrad muannasnya. Jadi misalnya qari'atun jamak muannas itu ngambilnya dari mufrad muannasnya qari'atun. Caranya gimana prosesnya? Tak marbutohnya dibuang, jadi bukan dibuka tak marbutohnya gitu ya. Jadi tak maftuhah, maftuhah itu artinya terbuka. Marbutoh itu dari kata marbut, marbut ya, robato. Marbut artinya terikat, lawan dari terbuka. Terbuka ini terikat, jadi tertutup, terikat ya. Makanya bentuk-bentuk tak marbutoh itu adalah tak maftuhah, tak yang seperti mangkok kemudian disimpul, diikat. Makanya ada yang bentuknya seperti apa? Bendera, ya. Ada yang bentuknya seperti telur. Itu harus ada ditunjukkan ikatannya. Ini nulisnya harus tepat. Ditampakkan adanya ikatan di situ, ya, simpul. Baik ya. Kalau pernah belajar pramuka itu nanti tahu gimana maksudnya simpul itu ya, ada ikatannya di situ. Ya, ini tamar putonya dibuang dulu. Baru dimasukkan alif dan ta. Jadi qari'atun. Itu alif dan ta itu taknya tak yang baru ya. Tapi kemudian mani'un orang yang mencegah atau melarang, menahan. Mani'un, mani'ani, mani'una, mani'atun, mani'atani, mani'atun. Baik ya. Dan fasikun, fasiqani, fasikuna, fasiqatun, fasiqatani, fasiqatun. Alimun, alima, alimani, alimuna, alimatun, alimatani, alimatun. Shadiqun, tadi alim orang yang berilmu, fasik orang yang fasik itu maknanya orang yang suka berbuat maksiat ya. Orang yang suka berbuat maksiat tanpa berusaha berlepas diri atau berusaha untuk bertobat. Orang yang fasik atau fajir, orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatannya, bergelimang dosa-dosanya tanpa mau berupaya untuk apa? Memperbaiki diri. Beda halnya orang yang tergelincir berbuat salah, dosa, kemudian dia tobat. Nanti tergelincir lagi, tobat lagi. Ini bukan fasik. Ini orang yang bertobat.
Karena bertobat orang berbeda-beda. Ada yang bisa bertahan lama, ada yang tidak bisa bertahan lama, akhirnya tobat lagi. Ini lebih baik. Baik. Alimun tadi orang yang berilmu, shadiqun orang yang jujur. Gelarnya Abu Bakar. Siddiq. Siddiq maknanya lebih kuat lagi. Siddiq itu maknanya tidak sekedar shadiq. Shadiq ini ringan maknanya orang yang jujur. Tapi siddiq ada penegasan. Orang yang benar-benar jujur tentang kenabian kerasulan Muhammad. Shadiq orang yang jujur, shadiqani, shadiquna, shadiqatun, shadiqatani, shadiqatun. Katib orang yang menulis atau penulis, penyalin, ya, profesi ya, zaman dulu. Katib, katibani, katibuna, katibatun, katibatani, katibatun. Jahilun orang yang jahil, bodoh. Ya jahilun, jahilani, jahiluna, jahilatun, jahilatani, jahilatun. Ya jahil ya. Gelarnya Abu Jahal. Abu Jahal, bapak dari kebodohan. Karena bodoh tidak mau tahu, dalam artian tidak mau tahu tentang kebenaran dan tidak mau mempercayai kebenaran. Tapi latihan ketiga itu suruh mengisi saja itu. Ya kita coba ya. Imla'il faragh bismi itu, nah ketiknya salah lagi. Ini beberapa kali salah dicetakan ana. Bi ismi itu bukan ya, tapi bismi harusnya. Karena hamzanya hamzah wasal, tidak ada kepala hamzahnya, tidak ada simbol hamzahnya. Itu salah cetak ya. Imla'il faragh bismi fa'ilin munasibin, isilah bagian yang kosong dengan isim fa'il yang sesuai. Contohnya huwa, pasangannya solihun. Ana, ya solihun. Anta, solihun. Antum, solihuna. Antunna, solihatun. Hum, solihuna. Hunna, solihatun. Huma, solihani. Bisa juga apa? Solihatani. Bisa dua ya kalau huma ya. Bisa solihani, bisa solihatani. Ada dua. Hiya solihatun. Anti solihatun juga. Paham ya? Jadi kalau ini sudah bisa diisi dengan lancar, berarti kita paham maksud tasrif yang sebelumnya tadi. Tayyib. Kita lihat latihan yang keempat ini. Imla'il faragha bi dhamirin munasibin. Sekarang kebalikannya, tentukan dhamirnya. Nah, kalau sabirun dhamirnya huwa, sabiratun dhamirnya hiya, ya, atau anti, ya. Dan sabiruna dhamirnya hum atau antum atau nahnu, ya. Gitu ya, paham insyaallah. Sabiratun berarti ini dhamirnya hunna atau antunna. Sabirani domirnya huma, ya kan? Huma, antuma, ya. Huma dengan antuma. Antuma yang muzakkar, ya. Antuma yang muzakkar. Baik. Nah, dia sabirotani ini juga ada ada dua ya. Bisa huma untuk yang muannas perempuan atau antuma untuk perempuan. Betul? Betul ya? Kemudian az-zalimatun untuk anti atau hiya. Ya. Az-zalimuna untuk zalimuna ada tiga tadi ya, bisa hum, antum atau nahnu. Zalimatun juga sama tadi ada dua, ada hunna atau antunna. Zalimani tadi sudah disebutkan juga, ini musanna untuk muzakkar, berarti ada di posisi tadi apa? Huma, ya, atau antumah, ya. Baik ya. Insyaallah ini mudah latihan-latihannya, menyisakan yang nomor 5 dan nomor 6 insyaallah nanti buat murajaah aja di pertemuan berikutnya, sekaligus nanti masuk ke bab yang berikutnya, sub bab yang berikutnya, karena masih membahas tentang isim fa'il. Tapi mungkin itu dulu ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.